Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas tentang percobaan, ruang sampel, dan peluang suatu kejadian. Masih dengan bab peluang ya. Percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Percobaan atau eksperimen adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Misal, pada pelemparan sebuah dadu, hasil yang mungkin adalah munculnya mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, atau mata dadu 6. Jika hasil yang mungkin ini kita himpun, maka akan diperoleh himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan tersebut disebut ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan dan dilambangkan dengan huruf S. Anggota dari ruang sampel disebut titik sampel dan banyak titik sampel dilambangkan dengan NS. Himpunan bagian dari ruang sampel disebut dengan kejadian atau peristiwa dan dinotasikan dengan E. Contoh, nomor 1. Sebuah uang logam dilemparkan sekali. Tentukan A. Ruang sampelnya, B. Titik sampel, C. Contoh kejadian mustahil, D. Kejadian yang pasti. Nah, karena di sini sebuah uang logam ya, maka kemungkinannya kalau tidak angka, gambar. Jadi uang logam terdiri dua sisi, yaitu angka dan gambar. Ruang sampelnya berarti A, G. A, G di sini maksudnya angka gambar ya. Titik sampelnya yaitu A dan G. Kejadian mustahilnya adalah munculnya angka dan gambar secara bersamaan. Secara sebuah uang logam. Berarti kalau sebuah uang logam itu kemungkinannya kalau tidak angka gambar gitu kan, tidak mungkin kedua-duanya muncul secara bersamaan kecuali dua uang logam. Oke, yang D. Kejadian pastinya adalah munculnya angka atau gambar. Dua dadu dilempar bersamaan. Nomor 2 ya. Dua dadu dilempar bersamaan. Tentukan A. Ruang sampel, B. Banyak titik sampel, C. Kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7, D. Kejadian munculnya mata dadu sama. Maka jawabnya yang pertama, ruang sampel dari pelemparan dua buah dadu secara bersamaan diperlihatkan pada tabel berikut. Nah, seperti kalau kita main ludo ya, itu kan ada dua dadu yang dilempar. Misalkan dadu yang pertama keluar muncul angka 6. Kemudian dadu yang kedua muncul angka 4. Nah, seperti ini kita buat tabelnya. Nah, ini misalkan adalah dadu pertama. Ini dadu pertama dan ini dadu keduanya ya. Oke, lihat di sini. Titik sampelnya 11, 12, 13, 14 sampai dengan 6,6. Oke, maka ruang sampelnya ini. Semuanya ini adalah ruang sampelnya. Titik sampel dari percobaan tersebut ada 36. Kalau kita jumlahkan titik sampelnya, ini semuanya ada 36. Ini 6, ke sini 6, berarti 6 kali 6, 36. Kejadian munculnya mata dadu berjumlah 7. Berarti mata dadu berjumlah 7 itu mata dadu 1 dan mata dadu 2 dijumlahkan ya. Di sini 1,6, 7 ya. 2,5, 7. 3,4, 7. 4,3 juga 7. 5,27 dan 6,1. Ini yang angka depannya menunjukkan bahwa dadu pertama, angka yang keduanya adalah dadu yang kedua. Yang D, kejadian munculnya mata dadu yang sama. Berarti kedua mata dadunya sama. 1,1, 2,2, 3,3, 4,4,
5,5 dan 6,6. Yang kedua, peluang suatu kejadian. Misalkan suatu percobaan mempunyai ruang sampel yang berhingga banyaknya dan setiap titik sampel mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul, maka peluang kejadian A dinyatakan dengan peluang kejadian A sama dengan NA dibagi dengan NS, di mana NA-nya adalah banyaknya anggota dalam kejadian A, banyaknya titik sampel itu untuk NS. Contoh, dalam pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang. A. Muncul mata dadu 2. B. Muncul mata dadu genap. C. Muncul mata dadu prima. Yang pertama adalah menentukan titik sampelnya. Titik sampelnya karena di sini sebuah dadu, maka titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka jumlah titik sampelnya adalah 6. Yang A, munculnya mata dadu 2. Misal kejadian A, kejadian muncul mata dadu 2, maka A sama dengan 2. Dan NA adalah 1. Titik sampel kejadian A ya. Peluang munculnya mata dadu 2 adalah NA dibagi dengan NS. Tadi NA-nya itu adalah 1, NS-nya tadi adalah 6. Berarti peluang munculnya kejadian A adalah 1/6. Yang B. Misal kejadian B adalah kejadian muncul mata dadu genap. Maka B, mata dadu genap ya, dari 1 sampai 6. Yang genapnya adalah 2, 4, 6. Maka NB adalah 3 jumlahnya ya. Peluang munculnya mata dadu genap adalah peluang kejadian B, NB dibagi dengan NS. NB-nya adalah 3, NS-nya 6. Berarti 3/6 atau kita sederhanakan adalah 1/2. Yang C, misal kejadian C, kejadian muncul mata dadu prima, maka C 2, 3, 5 dan NB-nya adalah 3. Peluang munculnya mata dadu prima adalah 3/6 atau 1/2. Contoh nomor 2. Sebuah kotak berisi 5 bola putih dan 3 bola merah. Dari kotak itu diambil sebuah bola secara acak. Berapa peluang terambilnya? Yang pertama, sebuah bola putih. Yang B, sebuah bola merah. Jumlah sebuah bola ada 8 ya. 5 bola putih dan 3 bola merah. Sehingga NS-nya 8. Misal A, kejadian terambilnya bola putih. Banyak bola putih ada 5, maka peluang terambilnya sebuah bola putih adalah NA dibagi dengan NS. NA-nya tadi ada 5, karena jumlah bola putih ada 5. Kemudian NS-nya 8, jadi 5/8. Yang B, misalkan kejadian B, kejadian terambilnya bola merah. Banyak bola merah ada 3, maka peluang terambilnya sebuah bola merah NB dibagi dengan NS. NB-nya 3 karena tadi jumlah bola merahnya ada 3. Berarti 3/8. Nomor 3. Suatu kotak berisi 10 kelereng, 6 warna merah, dan 4 berwarna biru. Dari kotak itu diambil 3 kelereng secara acak. Tentukanlah peluang terambilnya. A, semuanya kelereng merah. Berarti ketiganya ya kelereng merah. Yang B, semuanya kelereng biru. Berarti ketiganya kelerengnya berwarna biru. Yang C, 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Yang D, 1 kelereng merah dan 2 kelereng biru. Jawab di sini kita tentukan NS-nya dulu.
Dari 10 kelereng diambil 3 kelereng. Maka banyaknya cara pengambilannya kita pakai kombinasi. Kombinasi 3 dari 10. Berarti 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 10 kurangi 3 faktorial. 10 faktorial dibagi 3 faktorial, 10 kurangi 3, 7 faktorial. Maka 7 di sini berarti 7 hanya sampai 7 faktorial ya. Berarti 10 kali 8 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Dibagi dengan 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 dikali 7 faktorial. 7 faktorial dibagi 7 faktorial 1 berarti 10 kali 8, 10 kali 9 kali 8 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 120 cara. Maka NS-nya adalah 120. Yang A. Misal A, kejadian terambilnya 3 kelereng merah. Diambil 3 kelereng merah dari 6 kelereng merah. Banyaknya cara pengambilan kita pakai kombinasi lagi. Sini kombinasi 3 dari 6. Karena tadi jumlah kelereng merahnya ada 6 ya. Diambil 3. Banyaknya cara pengambilannya 6 faktorial dibagi 3 faktorial. 6 kurangi 3-nya 3 faktorial. Karena 3 faktorial di bawahnya berarti sampai 3 faktorial. 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi dengan 3 kali 2 kali 1 dikali 3 faktorial. Maka hasilnya adalah 20 cara. Nah ini NA-nya 20. Berarti peluang terambilnya kelereng berwarna merah NA dibagi dengan NS. Tadi NS-nya adalah 120 ya. 120. Nah di sini berarti 20 per 120. Kita sederhanakan jadi 1/6. Yang B, kejadian terambilnya 3 kelereng biru. Diambil 3 kelereng biru dari 4 kelereng biru. Banyaknya cara pengambilan adalah pakai kombinasi. Ini tadi seluruhnya berwarna biru ya. Jumlah kelereng biru ada 4. Berarti kita pakai kombinasi 3 dari 4. 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. 4 kurangi 3-nya 1 faktorial. Berarti 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 1. 3 faktorial dibagi 3 faktorial 1. Berarti 4 dibagi 1, 4. 4 cara. Berarti peluangnya adalah 4 per 120. Atau disederhanakan jadi 1 per 30. Yang C, kejadian terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Diambilnya 2 kelereng merah dari 6 kelereng merah. Nah ini 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 kurangi 2. 6 kurangi 2-nya 4 faktorial. Berarti 6 kali 5 kali 4. Dibagi dengan 2-nya kita uraikan 2 kali 1 kali 4 faktorial. 4 faktorial dibagi 4 faktorial 1. 6 kali 5 30 dibagi 2 15. Kemudian diambil 1 kelereng biru dari 4 kelereng biru. Nah ini kombinasi 1 dari 4. 4 faktorial dibagi 1 faktorial. 4 kurangi 1 3 faktorial. 4 kali 3 faktorial dibagi 1 kali 3 faktorial. 4 cara. Nah jadi banyaknya pengambilan 2 kelereng merah 1 kelereng biru. 15 kali 4. 15 kali 4. Sama dengan 60 cara. Berarti peluangnya adalah 60 per 120 atau 1 per 2. Yang D, misal D, kejadian terambilnya 1 kelereng merah dan 2 kelereng biru. Diambil 1 kelereng merah dari 6 kelereng merah. Banyaknya cara pengambilan berarti kombinasi 1 dari 6. 6 kurangi 1 5 faktorial berarti 6 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 5 faktorial. Berarti 5 faktorial ya. 6 kali 5 faktorial dibagi 1 kali 5 faktorial. 6 dibagi 1, 6. Diambil 2 kelereng biru dari 4 kelereng biru, berarti kombinasi 2 dari 4. 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 2 kali 1 dikali 2 faktorial. 2 faktorial, 2 faktorial berarti 1. Berarti sisanya 4 kali 3 dibagi 2 kali 1. Hasilnya adalah 6. Jadi ND-nya adalah 6 kali 6, 36.
Dengan demikian, terambilnya 1 kelereng merah dan 2 kelereng biru, 36 per 120 atau 3 per 10. Terakhir, frekuensi harapan. Frekuensi harapan satu kejadian dinotasikan dengan frekuensi FR ya. Pada percobaan yang dilakukan N kali adalah hasil kali peluang kejadian tersebut dengan banyaknya percobaan. Nah, ini rumusnya. Frekuensi harapan FR PA, peluang kejadian A dikali N. N-nya adalah banyaknya percobaan ya. Contoh, bila sebuah dadu dilempar 300 kali, berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu 5? Peluang munculnya mata dadu 5 adalah peluang kejadian A 1/6 karena sebuah dadu ya. Mata dadu 5 berarti NA-nya itu adalah 1. Maka 1/6 karena NS-nya sebuah dadu berarti titik sampelnya jumlahnya ada 6. 1/6 banyaknya pelemparan, N-nya 300. Berarti peluang kejadian A kali N, 1/6 kali 300 yaitu 50. Sampai di sini, semoga apa yang disampaikan bisa kalian pahami dan kalian pelajari lagi. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.